Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padli. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning point dari modul kepemimpinan sebagai pemenuhan tugas PLDP 3 Business Support Angkatan 12. Pemimpin adalah orang yang dipercaya yang dapat menumbuhkan rasa kepercayaan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah hubungan di mana seseorang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan itu merupakan kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, ataupun mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan. Untuk menjadi pemimpin yang hebat dan menjadi panutan bagi bawahan maupun orang lain, ada perilaku-perilaku yang harus dimiliki. Perilaku itu juga disebut dengan 5 behaviors of great leader, yaitu 5 perilaku dari pemimpin yang hebat. Pertama yaitu model the way. Model the way. Pemimpin menetapkan prinsip-prinsip mengenai cara orang, teman, sebaya, kolega, dan pelanggan harus diperlakukan dan cara mereka harus mengejar tujuan. Para pemimpin menciptakan standar keunggulan dan memberikan teladan bagi orang lain untuk diikuti. Mereka memasang rambu-rambu ketika orang merasa tidak yakin kemana harus pergi atau bagaimana menuju ke sana. Pemimpin menciptakan peluang untuk menang. Yang kedua yaitu inspire the shared vision. Inspire the shared vision, di mana para pemimpin dengan penuh semangat percaya bahwa mereka dapat membuat perbedaan. Mereka membayangkan masa depan dan menciptakan citra yang ideal dan unik tentang apa yang bisa menjadi organisasi. Melalui daya tarik dan bujukan mereka menghidupkan visi mereka dan membuat orang melihat kemungkinan menarik untuk masa depan. Yang ketiga yaitu challenge the process. Challenge the process, di mana pemimpin mencari peluang dan mencari cara inovatif untuk meningkatkan organisasi. Dengan melakukan itu, pemimpin bereksperimen dan mengambil risiko. Karena perubahan kompleks mengancam untuk membanjiri orang dan menghambat tindakan, para pemimpin menetapkan tujuan sementara sehingga orang dapat mencapai kemenangan kecil saat mereka bekerja menuju tujuan yang lebih besar. Yang keempat yaitu enable others to act. Para pemimpin mendorong kolaborasi dan membangun tim yang bersemangat. Mereka secara aktif melibatkan orang lain. Para pemimpin memahami bahwa saling menghormati mendukung upaya luar biasa. Mereka berusaha untuk menciptakan suasana kepercayaan dan martabat manusia. Mereka memperkuat orang lain, membuat setiap orang merasa mampu dan kuat. Yang kelima, encourage the heart. Mencapai hal-hal luar biasa dalam organisasi adalah kerja keras. Untuk menjaga harapan dan tekad tetap hidup, para pemimpin mengakui kontribusi yang diberikan individu. Mereka membuat orang merasa seperti pahlawan. Menjadi pemimpin harus memiliki keterampilan agar menjadi pemimpin yang sukses. Adapun keterampilan tersebut yaitu: pertama, komunikasi. Berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan anggota tim dan para stakeholder lainnya. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Bagaimana membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam situasi yang kompleks dan berubah-ubah. Yang ketiga adalah adaptasi. Bagaimana beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan tidak terduga dalam situasi bisnis yang berubah-ubah. Yang keempat adalah membangun hubungan. Bagaimana membangun dan memelihara tim individu yang berkolaborasi, bekerja menuju tujuan bersama. Yang kelima yaitu berorientasi pada tujuan. Bagaimana melihat gambaran yang lebih besar dan memiliki visi jangka panjang untuk organisasi atau bisnis mereka. Yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Bagaimana melakukan perbaikan berkelanjutan guna menjadi menghasilkan yang terbaik. Selanjutnya yaitu 7 keterampilan dasar kepemimpinan. 7 keterampilan tersebut yaitu: pertama ada planning. Menentukan dan menjelaskan sasaran yang harus dicapai, serta menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu tuning up. Mempersiapkan tim, menentukan siapa saja yang perlu bergabung, bagaimana pembagian tugasnya dan tentunya telah mempertimbangkan karakteristik anggota dan tugas. Yang ketiga yaitu organizing. Menyelaraskan tim, membuat berbagai pengaturan untuk memastikan terciptanya kelancaran serta sinergi di dalam tim. Yang keempat yaitu motivating. Memberikan semangat dan inspirasi kepada tim, memberikan apresiasi, serta menunjukkan keterbukaan terhadap saran dan kritikan. Yang kelima yaitu changing. Memastikan berjalannya perubahan dengan menginisiasi perubahan, mengawal dan memberikan dukungan tim untuk melalui perubahan dengan baik, menyelesaikan hal di luar harapan dengan fleksibel. Yang keenam yaitu supervising. Memonitor capaian dengan melakukan intervensi, mengambil keputusan dengan seksama untuk menangani penyimpangan peluang perbaikan. Yang ketujuh yaitu caring quality.
Perbaikan berkelanjutan untuk kualitas, melakukan eksplorasi untuk menemukan potensi perbaikan, menjaga standar kualitas agar selalu dipenuhi. 360 Degree Leaders. Yang pertama, lead up. Proses mempengaruhi atasan dengan bersedia melakukan apa yang orang lain tidak berkenan melakukannya, sambil paham sekali kapan harus sedikit mendorong atasan dan kapan mundur sementara. Yang kedua, lead across. Pemimpin yang berada di tengah organisasi, di antara berbagai pemimpin lainnya di mana membantu rekan untuk mendapatkan hasil yang baik. Ketiga yaitu lead down. Pemimpin sebagai atasan yang diharapkan bisa membuat dan membantu anak buah sehingga anak buah menyadari potensinya dan bersedia menjalankannya. Keempat yaitu lead in. Membuat diri berdisiplin dan senantiasa mengarahkan diri menjadi lebih baik dalam memberikan kontribusi terhadap organisasi, atasan, rekan serta anak buah. Ciri tim efektif. Kesatuan tujuan. Seluruh orang di dalam tim harus menyepakati tujuan bersama. Pembagian tugas yang baik. Setiap orang menjadi pribadi amanah dan profesional terhadap tanggung jawabnya dan memastikan seluruh tanggung jawab yang dibebankan diselesaikan dengan baik. Sinergi antar anggota tim, memadukan kekuatan masing-masing anggota untuk menutup kelemahan anggota di dalam tim guna membangun kekuatan tim. Koordinasi dan keselarasan, anggota tim saling berkomunikasi untuk mengkoordinasikan dan mengatur pelaksanaan aktivitas dan alokasi sumber daya di dalam tim untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Menurut Karen, F. Stone dan Harold, self-science terdiri atas membuka diri, bagaimana menghargai keterbukaan dan membina terus, pemahaman, bagaimana mengenali pola emosional diri dan orang lain, menerima diri sendiri, bagaimana memandang diri secara positif dan mengenali kelebihan kekurangan. Tanggung jawab pribadi. Bertanggung jawab atas akibat keputusan sendiri. Ketegasan menyelesaikan konflik. Mengungkapkan perasaan tanpa marah dan menang untuk berkompromi. Dinamika kelompok. Mengerti kapan harus memimpin dan mengikuti. Selanjutnya tentang individual development program. Pertama yaitu training. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, teknis atau soft skills, sesi formal, indoor, outdoor, sehingga seseorang mampu melakukannya. Kedua yaitu counseling. Bertujuan untuk meningkatkan perkembangan mental dan kejiwaan dari kehidupan seseorang. Ketiga yaitu mentoring. Bertujuan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan, keahlian dan dukungan yang diberikan oleh mentor dan diterima oleh mentee sebagai pengembangan diri dalam bekerja, pengembangan karir, profesional, atau kehidupan. Keempat yaitu coaching. Pendekatan yang membantu coache menggali pikirannya dan membuat proses belajar dari diri mereka sendiri melalui kemitraan, untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya dengan proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Peran-peran kunci pemimpin inovasi. Pertama yaitu leading self. Tahu cara menciptakan solusi kreatif. Kedua leading other. Tahu cara mencadapkan sumber daya yang dibutuhkan. Ketiga yaitu advocating bridging. Melindungi, membina, menjembatani kelompok untuk membangun inovasi. Keempat yaitu directing. Memberikan arahan yang jelas tentang cakupan inovasi. Kelima yaitu fostering. Menjaga dan menumbuhkan budaya dan perilaku inovatif. Sekian pemaparan tentang learning point pada modul-modul kepemimpinan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.